Selamat pagi, saudara. Kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah Kompas Kalsel sepekan. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, sejumlah ormas di Banjarmasin gelar unjuk rasa di kantor DPRD Kalimantan Selatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kalimantan Selatan. Unjuk rasa menyoroti penyaluran dana hibah dan kinerja 100 hari Gubernur Kalimantan Selatan. Kericuhan nyaris terjadi saat unjuk rasa massa sejumlah ormas dan organisasi kepemudaan OKP di halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Suasana memanas karena pengunjuk rasa tidak puas dengan jawaban pihak Dispora Kalsel terkait penyaluran dana hibah. Pengunjuk rasa menilai dana hibah hanya diberikan kepada ormas yang mendukung calon yang terpilih menjadi gubernur. Jadi Dispora ini seolah-olah artinya memutarbalikkan fakta. Alasan yang dibuat-buat mungkin takutan dengan penguasa. Sehingga membuat jawaban seperti itu. Sebelumnya dalam aksi di DPRD Kalsel, perwakilan anggota Dewan bilang anggaran masih terdampak efisiensi, namun akan dievaluasi. Apapun aspirasi yang sampaikan, perlu ditindaklanjuti katanya. Masalah yang lain, sekarang pemerintah lagi melakukan efisiensi, betul. Itu seluruh Indonesia. Dengan program Presiden di pusat. Akan disidak, berarti itu kan ditujukan bagi kita semua juga. Sudah kami laksanakan. Unjuk rasa ini juga menyoroti kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin Hasnuriadi. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Makam bocah yang meninggal tenggelam di kolam renang di Banjarbaru dibongkar. Langkah ini diambil untuk melakukan otopsi sebagai bagian dari proses penyelidikan menunjang ke arah penyidikan. Makam MA bocah 12 tahun yang meninggal karena tenggelam di kolam renang di sebuah tempat wisata air di Banjarbaru dibongkar Senin pagi. Berlokasi di tempat pemakaman umum Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati, Tanah Laut. Otopsi dipimpin tim dokter forensik dari Bidokes Polda Kalimantan Selatan. Melibatkan tim DVI, Inafis Polda, dan Polres Banjarbaru, serta penyidik dari Polsek Liang Anggang. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan untuk melengkapi berkas administrasi penyidikan. Sebab keluarga melaporkan ini sebagai perkara hukum. Adapun proses ini bertujuan untuk melengkapi atau memenuhi kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara ini. Orang tua didampingi kuasa hukum berharap mendapat keadilan dan titik terang terhadap kematian anaknya yang diduga akibat unsur kelalaian. Kuasa hukum bilang memiliki bukti video yang memperlihatkan beberapa orang diduga berada di lokasi saat kejadian. Namun jumlah terlibat masih belum dapat dipastikan sebelum hasil otopsi keluar dan data lainnya terkonfirmasi. Selanjutnya kita melihat hasilnya ini bersama digabung dengan data-data penunjang, di mana ketika semuanya itu tersinkron dengan jelas, kita akan bisa melakukan tindakan hukum yang lain. Kasus ini bermula dari kegiatan rekreasi sekolah dasar pada 9 Juni lalu di sebuah wisata air di Banjarbaru. Saat bermain di kolam, MA tiba-tiba tenggelam dan tak bisa diselamatkan. Sementara hasil otopsi masih ditunggu dari tim dokter forensik Polda Kalimantan Selatan. Polisi berjanji akan melanjutkan penyidikan hingga tuntas sesuai prosedur hukum. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, polisi ungkap penipuan investasi pengadaan kitab di Banjarbaru. Para pelaku diduga terlibat pembuatan kontrak pengadaan fiktif
dengan mencatut pondok pesantren ternama di Banjarbaru. Oknum Ustadz yang bekerja sebagai penyedia kitab awalnya menawarkan kerjasama pengadaan kitab kepada investor atau korban AN. Pelaku menunjukkan kontrak palsu dengan sebuah pondok pesantren ternama di Banjarbaru senilai 1,3 miliar rupiah. Kepada korban, pelaku mengatakan kerjasama tersebut akan mendapat keuntungan sebesar 200 juta. Korban akan mendapatkan 2/3 bagian atau 134 juta rupiah. Untuk meyakinkan korban, pelaku juga menunjukkan bukti transfer dari pondok pesantren hingga korban percaya. Atas kejadian ini, korban menderita kerugian capai 650 juta rupiah. Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan dari awal oleh pelaku satu dan dilakukan secara berulang-ulang. Dari kejadian tersebut, korban Pak Asikenur tadi mengalami kerugian sebesar 665.529.300 rupiah. Pelaku satu. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti printer, stempel, laptop, dan handphone. Barang bukti digunakan untuk membuat pemalsuan surat, slip setoran bank, juga memalsukan stempel sejumlah pondok pesantren di Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah. Jadi uang dengan cara meyakinkan orang untuk mentransfer dana berupa modal itu dibuat untuk melunasi, membayar bunga-bunga yang telah dijanjikan sebelum-sebelumnya. Atas perbuatannya, 2 pelaku dijerat pasal pemalsuan dan penipuan atau penggelapan dengan ancaman 8 tahun penjara. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ini bukan Ustaz. Tren kenakalan remaja kembali marak di Banjarbaru. 2 kelompok remaja nyaris terlibat perkelahian di Jalan Ambulung, Loktabat Selatan. Remaja berusia 17 tahun IA ditangkap polisi usai ditemukan membawa senjata tajam jenis parang. Saat diperiksa, IA mengaku janjian bertemu dengan kelompok lain untuk melakukan perkelahian. Namun dicegah warga sekitar. Sementara 1 remaja lainnya asal Kabupaten Banjar hanya dikenai wajib lapor dan dapat pembinaan dari kepolisian. Dari Polres mengamankan, ditetapkan tersangka 1 orang berinisial IA, dari mana anak tersebut berumur 17 tahun. Nah, sekarang sudah diproses, dinaik penyidikan, ditetapkan tersangka. Melihat fenomena ini, Ketua DPRD Kota Banjarbaru mendorong pengawasan anak dari tingkat keluarga semakin ditingkatkan, terlebih bagi anak di bawah umur yang berkegiatan di malam hari. Ya, artinya memang khususnya dari pengawasan di internal, di keluarga sendiri, memang kita himbau harusnya bisa mengontrol kegiatan-kegiatan anak-anak, apalagi kalau sudah di luar jam malam, ini kan sebenarnya harus cukup hati-hati. Pembinaan juga harus dilakukan kepada orang tua agar mengawasi anak saat berkegiatan di malam hari. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Akan hadir informasi menarik lainnya, saudara. Harga tomat dan cabai naik tajam. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan. Warga Banjarbaru keluhkan harga LPG 3 kg melonjak di tingkat eceran. Saat ini gas bersubsidi tersebut capai Rp50.000 per tabung. Sekitar 1 bulan terakhir, gas LPG 3 kg diakui warga mulai langka di Banjarbaru.
Harga gas bersubsidi ini juga melonjak naik di tingkat eceran, mencapai Rp50.000 per tabung. Di Jalan Sukarelawan, Kelurahan Loktabat Utara, warga bilang dengan menggunakan KTP sudah dapat jatah 1 tabung gas per bulan dari pangkalan. Namun untuk kebutuhan harian masih kurang. Kadang nilainya langka tuh kadang sampai 50 lebih lah mencapai harganya 1 tabung tuh. Itu di eceran kah atau di eceran? Di eceran lah. Gila. Paling 4,8 lah satunya. Pangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Pondok 4, Kelurahan Loktabat Utara, turut merasakan pengurangan pasokan gas. Penjaga pangkalan bilang terdapat 178 kepala keluarga terdaftar di pangkalan ini. Namun hanya datang sekitar 150 tabung per minggu. Setiap minggunya lah. Sebulan bisa 4 kali dapat. Oh, oke. Tapi sekali ngirim berarti 178 itu gimana? Kadang dikurangnya kadang 150, kadang 140, nggak tentu juga Mbak itu, tergantung dari Pertamina. Kurang ini, kadang ada yang nggak kebagian, jadi orang nyari di luar. Di pangkalan ini, gas LPG 3 kg dijual sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp19.000. Pembagian jatah kepada kepala keluarga dijadwalkan setiap pekan sesuai kedatangan pasokan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tindaklanjuti keluhan masyarakat di Banjarbaru soal kesulitan dapat LPG 3 kg di tingkat eceran. Inspeksi mendadak ke pangkalan dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru. Sidak ke pangkalan LPG 3 kg dilakukan pemerintah Kota Banjarbaru menindaklanjuti keluhan masyarakat. Wali Kota Banjarbaru juga sempat melakukan pengecekan ke tingkat eceran secara mandiri. Ditemukan banyak penjual yang mendapatkan barang dari beberapa tangan sehingga harga melonjak tinggi. Melihat hal ini, pemerintah kota terus menggiatkan dan meningkatkan pengawasan di lapangan, mencari formulasi tepat agar penyaluran gas bersubsidi lebih tepat sasaran. Pemerintah Kota Banjarbaru tetap terus meningkatkan pengawasan di lapangan tentunya dengan mencari formulasi yang tepat apakah ini masyarakat sudah tepat sasaran menerima bantuan gas LPG ini. Ini terus akan karena saya ingin mencarikan solusi yang serius untuk penanganan LPG ini. Ketua DPRD Kota Banjarbaru juga mendorong pembaruan data penerima LPG bersubsidi agar distribusi tepat sasaran kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sedang juga masih dalam, artinya sampai ke tingkat struktur RT RW akan kita lakukan sinkronisasi dan juga komunikasi dalam hal mengupdate kembali data-data masyarakat yang memang memerlukan dan membutuhkan haknya untuk bisa disalurkan. Dalam waktu dekat ditargetkan pembaruan data penerima LPG 3 kg di Banjarbaru diselesaikan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Saudara, kenaikan harga komoditas seperti tomat dan cabai di Pasar Ahad Kertakhanyar, Kabupaten Banjar, tak hanya membuat pembeli mengurangi jumlah belanja. Pedagang warung makan di Banjarmasin juga terdampak karena modal bertambah namun tak berani menaikkan harga menu. Penjualan tomat dan cabai tiung menurun di Pasar Ahad Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Ini menjadi dampak dari kenaikan harga tomat dan cabai yang melonjak tajam. Tomat yang sebelumnya Rp15.000 kini dijual Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai tiung yang sebelumnya Rp50.000 kini menyentuh Rp70.000 per kilogram. Sementara penyebab naiknya tomat dan cabai belum diketahui. Naiknya separuh harga. Dulu 15, sekarang jadi 35. Ini 50 jadi 70. Merah 35 jadi 45. Dampaknya apa, Bu, kalau mengalami kenaikan ini, Bu? Pembelinya sepi. Konsumen terpaksa tetap membeli meski dalam jumlah terbatas. Sebab tomat dan cabai merupakan bahan pokok masak yang tidak bisa digantikan.
Ya kita sih sebagai konsumennya sedikit juga sih beratnya, karena harusnya yang dibeli itu macamnya banyak, sekarang malah sedikit. Nah, mau tidak mau kita harus mengeluarkan kocek yang lebih ya gitu. Di Banjarmasin, Badri, pedagang warung makan di lantai 3 Pasar Baru Permai, merasakan dampak kenaikan harga tomat dan cabai. Meski modal naik, ia tetap menjual dengan harga sebelumnya. Sebab menurut Badri, kenaikan harga menu masakan bisa membuat pembeli pindah ke tempat lain. Bila naikkan harga kan soalnya kami kan jualannya kan di lantai 3. Nggak mungkin menaikkan harga. Kenaikan harga komoditas di pasar ini mengganggu rantai niaga. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga bahan pokok. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, di balik lonjakan harga tomat di pasar tradisional, ada cerita perjuangan petani yang tak banyak terdengar. Cuaca ekstrim, mahalnya obat, dan tingginya risiko gagal panen membuat mereka bergantung pada harga yang naik agar tidak merugi. Tomat-tomat ini dipanen dari kebun kelompok tani di kawasan Jalan Tambak Langsat, Banjarbaru. Dalam sehari petik, petani bisa menghasilkan hingga 2,5 ton tomat. Tomat dijual ke kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini harga jualnya Rp28.000 per kilogram ke pengepul, hingga mampu meraup pendapatan Rp70 juta. Petani bilang kenaikan terjadi hampir 1 bulan. Harga sebelumnya Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Ya kalau sekarang kan di kebun kan 28, ya alhamdulillah gitu, rezeki petani kayak gitu aja. Ya kurang lebih ya 2,5 ton. Sejak setahun terakhir harga tomat naik bertahap. Namun di saat yang sama, perubahan iklim membuat panen jadi permainan nasib. Hujan tak menentu, panas berlebihan, membuat banyak petani gagal panen. Untuk itu, kelompok tani di Jalan Tambak Langsat mengharuskan perawatan intensif. Dalam sepekan, petani bisa menghabiskan hingga Rp1 juta untuk penyemprotan obat agar terhindar dari serangan hama. Kalau untuk saat ini harga mahal, itu berkah. Itu yang diharapkan petani itu harga terus naik. Kenapa terus naik? Karena bukan masalah pupuk ya sebetulnya. Itu klasik, itu cerita klasik. Yang kita jadi kendala petani itu di obat. Harga obat itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi harga yang murah. Kenapa kok obat ini istilahnya mahal? Bahan aktifnya di negara kita itu SDM-nya entah apanya itu nggak bisa memproduksi itu. Sebagai ujung tombak ketahanan pangan, petani berharap kebijakan yang hadir tidak sekadar melindungi konsumen, namun juga memberikan keperluan dasar bagi petani untuk tetap bisa produktif di tengah tekanan cuaca dan biaya. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda akan hadir informasi menarik lainnya, Saudara. Kedatangan kloter 13 di tanah air akhiri musim haji. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan Saudara. Selasa malam kelompok terbang 13 tiba di debarkasi Banjarmasin. Akhiri musim haji di Kalimantan Selatan, seorang jemaah asal Banjarbaru yang hilang masih dalam proses pencarian. Kelompok terbang 13 debarkasi Banjarmasin merupakan kloter terakhir yang berisi jemaah gabungan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kloter ini tiba di tanah air Selasa malam, tandai berakhirnya musim haji di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah
dilaksanakan, semuanya dilaksanakan kan. Jadi bagus, pendidikan komandan bagus. Meski musim haji di Debarkasi Banjarmasin telah berakhir, proses pencarian jemaah haji asal kota Banjarbaru, Hasbullah yang hilang masih menjadi tanggung jawab PPIH Debarkasi Banjarmasin. Hingga kini proses pencarian masih berlangsung dan dilakukan oleh pihak bidang perlindungan jemaah PPIH Arab Saudi. PPIH bekerjasama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Arab Saudi, Konsultan Haji di Jeddah dan Otoritas Keamanan Arab Saudi. PPIH Arab Saudi yang berkoordinasi dengan PPIH Banjarmasin menyatakan proses pencarian tidak memiliki batasan waktu. Jemaah haji yang hilang akan terus dicari hingga ditemukan meski musim haji tahun ini telah berakhir. Selain jemaah haji hilang, 2 orang jemaah haji Debarkasi Banjarmasin belum pulang karena sakit. Nantinya kepulangan jemaah yang sakit difasilitasi Kementerian Agama. Kita mendapatkan informasi dari petugas haji yang masih berada di Arab Saudi begitu. Sampai sekarang masih dalam tahap pencarian. Kali lagi saya ulun mohon doa para habaib, para alim ulama, ini adalah di luar jangkauan ulun. Tetapi kita tetap merespon dan memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat kita di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang telah tiba di tanah air sebanyak 5.487 orang, sedangkan yang wafat sebanyak 13 orang. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kedatangan jemaah haji disambut antusias anggota keluarga saat tiba di Banjarbaru Selasa malam. Selasa malam, Debarkasi Banjarmasin dipenuhi keluarga jemaah. Debarkasi Banjarmasin dipenuhi keluarga jemaah saat kedatangan kelompok terbang 13 atau kloter terakhir Selasa malam. Rusdiansah, keluarga jemaah haji sengaja datang untuk menyambut kedatangan pamannya dari Tanah Suci. Bersama 11 orang keluarganya dari Kabupaten Tanah Laut, ia ingin melihat langsung proses kedatangan. Juga memastikan pamannya pulang berhaji dalam keadaan sehat. Melihat aja lah. Iya, yang penting asal melihat dulu kan. Tamu aja dulu. Iya. Berapa orang Pak rombongannya Pak? Boleh tahu lah. Rombongan 11. Tapi di rumah nanti besok disambut. Ada berbagai acara lah. Siti Kolbi, jemaah asal Kabupaten Tanah Laut, mengaku bersyukur dapat menjalani rangkaian ibadah haji dengan lancar tanpa kendala. Terlebih sesampainya di asrama haji Banjarmasin, ia langsung disambut anak dan cucu. Di Madinah sehat, alhamdulillah. Kayak apa perasaannya setelah sampai di Banua lagi ketemu keluarga? Iya suka benar. Nangis bahagia benar ya, anak gua datang, anak cucu. Meski sempat batuk, Siti bilang pelayanan kesehatan saat ibadah haji di Arab Saudi cukup baik. Sehingga pihaknya mendapat penanganan cepat dan segera sembuh. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Panitia Khusus 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Konsultasi dilakukan untuk mempertajam substansi Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk memastikan penyusunan Raperda yang lebih berkualitas, Panitia Khusus Pansus 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri. Raperda yang dimaksud adalah rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan atau Ormas. Ketua Pansus 1 Rais Ruhayat menegaskan pentingnya penyusunan perda yang tak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus menyentuh kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Dan tujuan kami hari ini ke Kemendagri adalah untuk memperkaya tentang Raperda Ormas, menambah wawasan kami, dan agar perda ormas yang kami buat bisa berkualitas, bisa tidak hanya mencakup ormas tertentu, tapi keseluruhan ormas kami bisa membuat peraturan yang efektif.
Rais Ruhayat juga menyoroti pentingnya memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam Perda agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Arpawi, Kompas TV, Jakarta. Saudara, meski musim kemarau diprediksi BMKG mundur dari biasanya, antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan tetap dimatangkan. BMKG memperkirakan musim kemarau baru mulai di Kalimantan Selatan akhir Agustus hingga awal September, mundur dari yang sebelumnya diprediksi bulan Juni. Ini juga dipengaruhi La Nina yang mulai aktif, meskipun indeksnya masih rendah mendekati menengah. Juli, Agustus kemungkinan puncaknya akan bergeser, tidak di Agustus tetapi mungkin di akhir Agustus menuju ke awal September. Jadi Agustus yang biasanya kita panas banget mungkin akan berkurang. Meski demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mematangkan persiapan mengantisipasi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, yaitu mengusulkan heli waterbombing ke BNPB hingga modifikasi cuaca. Lahan gambut di Kalimantan Selatan jadi perhatian khusus karena jika terbakar sulit dipadamkan. Kerja di kita untuk banjir saat ini tidak terjadi yang signifikan karena ada perubahan musim kan. Insya Allah pemerintah pusat juga akan sangat peduli terhadap Kalimantan Selatan karena Kalimantan Selatan ini termasuk 6 daerah prioritas untuk masalah kebencanaan yang diperhatikan pusat, terutama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sekitar Bandara Syamsuddinor di Banjarbaru menjadi perhatian khusus karena dampak kebakaran lahan di lokasi tersebut dapat mengganggu penerbangan. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi menarik lainnya saudara akan hadir, di antaranya pelepasan atlet Pesoda Banjarmasin. Selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Masih di Kompas Kalsel sepekan, menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di kota Banjarbaru. Rumah sakit Bayangkara mulai dibangun di Jalan Ahmad Yani, kilometer 35. Perluas akses layanan kesehatan, pembangunan Rumah Sakit Bayangkara Banjarbaru dimulai. Pembangunan rumah sakit ini dinilai menjadi keperluan mendesak seiring pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, termasuk Mapolda Kalimantan Selatan. Rencananya Rumah Sakit Bayangkara Banjarbaru akan memiliki bangunan 5 lantai, ditargetkan rampung pada Desember 2025. Rumah Sakit Bayangkara ini kita bangun di Banjarbaru karena ini desakan kebutuhan saat ini. Di mana tadi disebutkan bahwa ibu kota provinsi itu sudah pindah di Banjarbaru dan Mapolda juga sudah ada pindah di Banjarbaru. Pembangunan dimulai sebagai rumah sakit tipe D, namun akan ditingkatkan secara bertahap, menyesuaikan kebutuhan dan animo masyarakat. Dan target ke depan insya Allah setiap rumah sakit Bayangkara yang ada di wilayah provinsi atau di Polda itu sesuai dengan arahan dan petunjuk Bapak Kapolri untuk naik menjadi tingkat 2 atau tipe B. Sehingga pelayanan bagi anggota Polri dan masyarakat akan lebih optimal. Kedepan Rumah Sakit Bayangkara akan terus ditingkatkan sesuai target nasional, yaitu menjadi rumah sakit tipe B yang bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan sistem terpadu dari hulu ke hilir. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin melepas puluhan atlet Pekan Spesial Olympics daerah Banjarmasin untuk berlaga di tingkat provinsi. Sebanyak 19 atlet akan mewakili Banjarmasin di ajang Pesoda Kalsel di Banjarbaru.
19 atlet dan 22 pelatih dilepas Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin untuk berlaga di ajang Pekan Spesial Olimpiks Daerah Pesoda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Berlangsung di Balai Kota Banjarmasin, Yamin berpesan agar atlet bersungguh-sungguh memberi kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas. Sementara untuk target, jika tahun lalu Banjarmasin runner-up, kali ini diharapkan raih juara umum. Tolong juga saya harapkan kepada para pendamping pelatih, mungkin juga sebagai orang tua yang ngikutin untuk memperhatikan anaknya, menjaga anaknya, dan pasti akan menjaga keselamatannya dalam hal segala sesuatu apapun. Adanya kan kalau anak ini kan kadang-kadang kita harus menjaga mereka. Artinya bisa lapas sorangan, bisa berjalan sorangan. Nah ini yang harus kita jaga. Pesoda sendiri merupakan wadah atlet berkebutuhan khusus untuk berkompetisi secara adil. Tujuannya juga untuk meningkatkan kesadaran inklusi sosial dan dukungan bagi olahraga warga disabilitas. Untuk tempat pelaksanaan seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di Banjarbaru, jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Pesoda tahun 2025 ini sebanyak 5 cabang olahraga. Dan dari Pesoda akan berlangsung di Banjarbaru 9 hingga 12 Juli 2025. Diikuti ratusan peserta di 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kawasan konservasi sumber daya alam Hayati di Banjarbaru ditanami puluhan jenis pohon. Nantinya kawasan taman ini akan dibangun menjadi kawasan edukasi dan rekreasi. Puluhan pohon ucapan pelantikan Lisa Wartono ditanam di Taman Kehati Banjarbaru Jumat pagi. Sedikitnya terdapat 80 pohon yang menambah keragaman hayati di kawasan konservasi hayati seluas 17 hektar ini. Jenis pohon yang ditanam seperti pohon ulin hingga tanaman buah-buahan seperti mangga hingga black sapote atau kesemek hitam. Penanaman pohon menjadi simbol harapan dan komitmen untuk membangun Banjarbaru yang lebih hijau dan asri. Kedepannya Taman Kehati di Kelurahan Bangkal ini akan dibangun menjadi kawasan rekreasi dan edukasi masyarakat. 88 yang ditanam. Itu tapi untuk yang tanaman ucapan itu 100 lebih. Nanti kita bagi ke lokasi. Oke. Bu, kedepannya Taman Kehati ini diapakan nih rencana? Insya Allah kedepannya ini akan kita desain sedemikian rupa sehingga tempat ini nantinya jadi lokasi rekreasi masyarakat. Rencananya kawasan konservasi hayati ini akan dikembangkan lebih lanjut, seperti dibangun jogging track hingga mini zoo. Saya melihat ini sesuatu yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Antara lain mungkin tadi komunikasi dengan Bu Wali Kota, mungkin selanjutnya akan didesain untuk pembuatan jalan trekking, kemudian ada mini zoo sesuai arahan Bu Wali. Dari provinsi, khususnya dari Dinas Kehutanan, kami akan support untuk tanaman yang diminta. Tak hanya memiliki keragaman tanaman, pemerintah provinsi juga akan mendukung pemindahan rusa dari Tahura Sultan Adam ke Taman Kehati. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peringati Hari Anak Yatim sekota Banjarbaru, pemerintah kota Banjarbaru berikan santunan untuk ratusan anak yatim piatu. 435 anak yatim piatu disantuni pemerintah kota Banjarbaru dalam rangka Hari Anak Yatim sekaligus momentum 10 Muharram. Masing-masing anak diberikan bantuan peralatan sholat dan sekolah menyambut tahun ajaran baru. Tahun keberapa ini sudah lama ini kita. Ya alhamdulillah setiap tahun itu donaturnya itu bertambah. Setiap tahun bertambah. Wali Kota Banjarbaru bilang ke depannya akan dicarikan solusi agar kegiatan ini rutin setiap bulan oleh pemerintah kota. Yang jelas itu peringatan 10 Muharram artinya
kita bukan hanya berharap insya Allah anak yatim piatu juga berikan sesuai dengan kebutuhannya yang jelas bentuk kepedulian sosial kita untuk anak-anak yatim. Mudah-mudahan nanti bisa kita carikan solusi untuk memberikan setiap bulannya kalau perlu nanti ya. Kegiatan ini menjadi simbol semangat bagi ASN maupun masyarakat di Banjarbaru untuk bisa memberikan perhatian kepada anak yatim piatu. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi langkah gaib komunitas catur dari bawah jembatan. Selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Penampilan karungut dan tarian tradisional membuka gelaran Huma Betang Night di Bundaran Besar Palangkaraya. Tak hanya melestarikan budaya, acara rutin ini juga jadi wadah pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Penampilan karungut, seni lagu lisan yang kaya akan nilai filosofi Dayak, membuka gelaran Huma Betang Night di Bundaran Besar Palangkaraya. Dipadu tarian tradisional, penampilan ini menjadi pengingat akar kebudayaan Kalimantan Tengah. Selain karungut, penampilan fashion show dengan sentuhan budaya lokal dan gaya kekinian dari Dekranasda juga hadir. Jadi ruang pertemuan, berbagai ekspresi seni dan hiburan di panggung Huma Betang Night yang diselenggarakan Pemprov Kalimantan Tengah. Bukan sekadar melestarikan budaya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bilang gelaran Huma Betang Night sebagai upaya menggerakkan UMKM, termasuk wadah hiburan warga. Acara Kepri Night keempat Huma Betang. Huma Betang Night ini artinya melestarikan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya itu untuk menggeliatkan perekonomian, menggeliatkan UMKM, membahagiakan masyarakat Palangkaraya khususnya umumnya masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada. Puncak acara juga dimeriahkan penampilan Wali Band. Suasana semakin meriah saat penonton ikut bernyanyi lagu-lagu hits yang dibawakan di atas panggung. Bahkan Gubernur bersama sang istri naik ke panggung dan berduet dengan vokalis Wali. Kegiatannya yang pertama aman, sangat seru dan bikin happy masyarakat yang lain, masyarakat Kalteng. Kenapa jadi sampai mau nonton ini? Karena suka sama lagu Wali. Rela-rela jauh dari Murung Raya untuk ketemu Wali. Gelaran Huma Betang Night digelar rutin sekali dalam sepekan, sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-79 Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025. Arpawi, Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah komunitas masyarakat di Banjarmasin meriahkan momen 10 Muharram dengan berbagi kepada sesama. Di antaranya di Kelurahan Kelayan Dalam dan Sungai Andai yang bergotong royong membuat sajian khas bubur Asyura yang dibagikan kepada warga sekitar. Mangawah atau bergotong royong memasak di wadah besar menjadi tradisi warga di Kalimantan Selatan, termasuk dalam memeriahkan Hari Asyura 10 Muharram. Di momentum ini menu khas yang dimasak ialah bubur, disebut bubur Asyura. Seperti yang dilakukan warga Gang Cendrawasih dan Majelis Taklim Nur Arina, Kelayan Dalam, Banjarmasin. Kali ini memasak sekitar 1.000 porsi dan dibagikan pada warga sekitar. Ya, kita berharap dengan pelaksanaan acara ini yang pertama membahagiakan Hari Raya Anak Yatim, kemudian memberikan santunan kepada
ratus anak yatim nanti, dan harapan kami ini adalah merupakan kegiatan tahunan dalam rangka membahagiakan para anak yatim yang berhari raya pada hari ini. Agar tertib, pembagian bubur dilakukan dengan sistem antre. Warga pun gembira dengan hari yang juga disebut sebagai Hari Raya Anak Yatim ini. Dan mudah-mudahan momentum ini kita jadikan sebagai empati kita kepada masyarakat, saling berbagi. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dan momentum ini mudah-mudahan tetap dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan serupa juga digelar warga lain seperti di halaman Masjid Asy-Syifa Sungai Andai. Bubur Asyura disajikan dengan bumbu kari. 300 mungkin 2 belek lah kalau bagas-bagasnya. Khasnya bumbu kari khas Banjar. Di momen kegembiraan Hari Asyura ini, anak-anak yatim mendapatkan tali asih hasil sumbangan para dermawan. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya, Saudara, seorang aparat desa di Pakauman Dalam tekuni pekerjaan sampingan sebagai peternak jangkrik. Usaha kecil ini menghasilkan omset hingga Rp1.500.000 per bulan dan menginspirasi warga sekitar. Di sela tugas sebagai aparat desa di Pakauman Dalam, Kecamatan Martapura Timur, Mahyudi mengembangkan usaha ternak jangkrik di belakang rumahnya. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor desa, Mahyudi merawat jangkrik-jangkriknya di kandang sederhana. Jangkrik ternaknya digunakan untuk pakan ikan lele dan burung kicau. Peminatnya masih tinggi. Dibudidayakan dalam kotak-kotak khusus, jangkrik bisa dipanen setelah 30 hari. Mahyudi bilang pesanan datang setiap bulan dan omsetnya capai Rp1,5 juta. Saya mulai usaha ini mulai bulan Oktober 2024, terinspirasinya dari teman-teman pemancingan. Katanya kalau berusaha jangkrik di daerah kita sini lumayan. Kalau untuk 500 gram atau setengah kilo itu omsetnya sekali panen kisaran 800 sampai 1 juta. Usaha ini juga menginspirasi warga desa melihat peluang di sektor peternakan kecil. Usaha ternak jangkrik membuktikan dengan ketekunan dan pemanfaatan waktu luang, usaha sampingan pun bisa memberi keuntungan berkelanjutan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Area di bawah jembatan Banua Anyar kini menjadi daya tarik baru bagi para penggemar catur di Banjarmasin. Setiap hari tempat ini ramai. Area di bawah jembatan Banua Anyar kini menjadi daya tarik baru. Dahulu area di bawah jembatan Banua Anyar dikenal sebagai pusat kuliner. Namun karena berbagai kendala, kawasan wisata kuliner ini terpaksa ditutup. Setelah penutupan, beberapa warga pun memanfaatkan tempat ini untuk berkumpul dan bermain catur. Awalnya hanya 1 atau 2 orang yang bermain. Namun seiring waktu, jumlah penggemar catur yang datang terus bertambah, meningkatkan kebutuhan akan meja dan kursi. Para pecatur berinisiatif menggalang dana hingga terbentuklah komunitas seperti sekarang. Pada tahun 2022, komunitas ini resmi membentuk klub bernama Langkah Gaib. Nama ini terinspirasi dari salah satu anggota yang terkenal dengan langkah caturnya yang unik dan sering mengecoh lawan. Klub ini semakin dikenal setelah aktif mempublikasikan kegiatan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Menarik perhatian pecatur dari Banjarmasin bahkan luar kota. Dulu waktu itu masih ada kuliner di daerah bawah jembatan, terus ada lahan kosong, jadi mengisi waktu yang luang, ada yang main catur apa segala kan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel.